Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Siska Mawas. Semenjak kematian Yahya Sinwar, kelompok Hamas saat ini tengah mempertimbangkan sejumlah nama sebagai penggantinya. Ada sejumlah nama yang dianggap potensial untuk menggantikan posisi yang ditinggal oleh Yahya Sinwar dan Ismail Haniyeh ini. Namun Hamas memilih untuk merahasiakan sosok yang akan jadi pemimpin mereka. Berdasarkan laporan media Asrak Al-Awsat, pada Minggu 20 Oktober, langkah ini bertujuan agar Panglima baru punya kebebasan dalam beroperasi dan menghindari upaya pembunuhan Israel. Kerahasiaan ini juga diharapkan bisa membantu menjaga ketertiban internal dan melindungi struktur kelompok. Hamas ingin membuat Israel tetap tak yakin tentang siapa yang membuat keputusan jika perundingan gencatan senjata dan pertukaran tahanan di Gaza dilanjutkan. Diskusi mengenai pengganti Sinwar sudah dilakukan setelah Hamas resmi mengumumkan kematian sang pemimpin. Setidaknya ada 5 kandidat yang digadang-gadang dapat menggantikan Sinwar, yakni Kepala Dewan Syura Hamas Muhammad Darwish atau Abu Omar Hasan, yang sosoknya relatif tak dikenal. Darwish juga dianggap sebagai orang bayangan. Kedua ada Khalil Al-Haya yang merupakan wakil dari Sinwar, kemudian Khalid Meshal, Muhammad Nazal, dan Musa Abu Marzuk yang merupakan kepala biro politik pertama. Adapun Sinwar tewas selang 3 bulan dari kematian Ismail Haniyeh di Teheran, Iran. Sejak didirikan pada 1987, Hamas telah memiliki 4 pemimpin biro politik, yakni Abu Marzuk, Mesal, Haniyeh, dan Sinwar. Militer Israel mengumumkan kematian perwira senior dari Arab Druze dalam pertempuran dengan kelompok Hamas di Gaza. Komandan militer bernama Ehsan Daksa itu tewas seusai tanknya terkena alat peledak selama operasi militer di kamp pengungsi Jabalia. Media Israel melaporkan Daksa merupakan salah satu perwira paling senior yang terbunuh sejak perang di Gaza selama setahun terakhir. Ia juga disebut sebagai komandan lapangan terkemuka dan dihormati di internal IDF. Juru bicara militer Israel Daniel Hagari mengungkapkan, selain Daksa ada 2 prajurit lain yang terluka. Menurut Hagari, Daksa tewas saat memeriksa keadaan di luar tank. Daksa diketahui baru 4 bulan diangkat menjadi komandan. Ia menjadi sosok komandan yang memimpin penyerbuan pasukan Israel ke Jabalia. Penyerangan ke Jabalia via darat dan udara ini dilakukan sejak 6 Oktober lalu. Israel menuding wilayah pengungsi tersebut digunakan sebagai lokasi Hamas untuk menyusun kembali kekuatan. Akibat serangan ini, korban jiwa tembus 400 orang. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu marah besar ketika mengetahui kediamannya di Caesarea di utara Tel Aviv jadi target serangan drone pada Sabtu 19 Oktober waktu setempat. Setidaknya ada 3 drone yang disisipi peledak Sayat 107 yang menghantam kediaman Netanyahu. Dalam pernyataannya, Netanyahu mengatakan ketiga drone tersebut berasal dari Lebanon. Serangan terhadap kediaman Netanyahu ini jadi yang pertama semenjak dimulainya perang. Netanyahu dipastikan tak jadi korban dalam serangan tersebut karena ia beserta istrinya tak berada di dalam rumah. Menanggapi serangan ini, Netanyahu memastikan akan balas dendam. Netanyahu menyatakan akan membuat Iran dan proksinya membayar serangan tersebut. Adapun terkait dengan serangan drone ini, Iran membantah keterlibatan mereka. Iran menyebut Hizbullah yang melakukan serangan drone ke rumah Netanyahu.
Keretakan hubungan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron rupanya makin menjadi. Terbaru pihak Israel mengancam akan menggugat Macron buntut embargo senjata ke Israel. Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, melalui unggahan di akun X mengatakan Netanyahu telah menginstruksikan Kemenlu untuk mengambil tindakan hukum atas keputusan Macron. Gugatan ini dilayangkan setelah Prancis melarang perusahaan-perusahaan Israel berpartisipasi dalam pameran dagang Angkatan Laut Euronaval 2024. Euronaval sendiri merupakan pameran senjata paling bergengsi di dunia dan rencananya akan diadakan di kota Paris pada tanggal 4 dan 7 November 2024. Dalam pernyataannya, Macron mengatakan dirinya melarang semua pabrik senjata asal Israel tampil di pameran tersebut. Selain itu, Prancis juga akan membatasi pengiriman senjata ke Israel. Macron beralasan embargo ini diberlakukan sebagai hukuman pada Israel yang mengabaikan perintah gencatan senjata dengan Hamas di Gaza. Hal ini ditambah makin intensifnya serangan udara Israel ke Lebanon dan kamp pengungsi Rafah yang memicu kemarahan internasional. Ketegangan Netanyahu dan Macron sendiri sudah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir. Pemicunya yakni rencana Prancis memberlakukan embargo senjata ke Israel. Sebelum Perang Timur Tengah pecah, Prancis sudah menjadi pemasok senjata untuk Israel. Menurut laporan ekspor senjata bulan Juli 2023 yang disampaikan kepada Parlemen Prancis oleh Kementerian Pertahanan Prancis, negaranya telah memberikan 767 izin ekspor ke Israel sejak tahun 2015. Selain itu, Prancis rata-rata menjual peralatan militer senilai 20 juta euro ke Israel setiap tahunnya. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.